dijadikan dari nar. Kalau tadi nur asal penciptaan malaikat, kalau iblis nar. Nar itu artinya api. Sifat nar adalah panas, membakar dan merusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan rahmat sahabat, pada kesempatan malam hari ini saya Maulana Mutakir akan memberikan satu kajian, di mana kajian ini sumber-sumber dari guru kita, guru kami, yaitu Kiai Haji Muhammad Nasir Abdullah. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa di dalam pengamalan Islam yang notabene Muslim di Indonesia ini mayoritas memenuhi kuota di negara kita yang kita cintai ini. Tetapi ada dari para muslim ini belum mengetahui Islam itu apa, agama itu apa, dan amaliyah sehari itu maksudnya apa. Nah, oleh karena itu hadirnya Al-Ghaus, Majelis Ta'lim ini, Majelis Ta'lim Al-Ghaus yang saya pimpin ini, ingin membantu saudara-saudaraku sekalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan bagi saudara yang belum paham dan belum tahu. Insya Allah mudah-mudahan pertanyaan ini mewakili para saudara-saudaraku sekalian sahabat Al-Ghaus agar dapat lebih memahami kajian, memahami, mengerti apa itu Islam dan bagaimana kita mempersiapkan kehidupan setelah mati nanti, yaitu kampung akhirat. Saudara-saudaraku sekalian, sahabat Al-Ghaus yang dicintai Allah, tentunya banyak orang yang bicara tentang agama, fasih, hafal, tapi bagaimana pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari banyak yang tidak sesuai. Kalau bahasa selorohan atau kongekan kalau bahasa sekarang itu ya, jargoni, bisa ngajar tapi nggak bisa ngelakoni. Nah, tapi insya Allah mudah-mudahan kita di sini hanya sedikit menambah wawasan kita tentang keislaman kita. Nah, ini ada buku dari pelajaran Islam yang kami pelajari ini, jangan dibaca bahkan. Ini buku judulnya saja jangan dibaca, ya. Tapi seakan tahu kiai itu seakan tahu bahwa masyarakat Indonesia suka melanggar, ya, nerobos perboden. Kita lihat ternyata di dalam ini adalah pertanyaan dan jawaban seputar apa yang kita telah lakukan, amaliyah keseharian kita. Saudara-saudaraku sekalian, amaliyah ini adalah amaliyah kewajiban manusia seperti kita. Yang menyusun buku ini atau kitab ini
Kiai Haji Muhammad Nasir Abdullah. Pertanyaan yang pertama mewakili saudara-saudaraku yang terlambat, juga tidak apa-apa ya, malam hari ini kita santai. Menurut versi, kalau saya menurut saya misi, iya bagus. Nah, menurut kajian yang ditafsirkan oleh Al-Ghaus, majelis ini demikian adanya. Yang pertama adalah ada satu pertanyaan, semenjak kapankah agama dilahirkan di atas dunia? Nah, itu pertanyaan mewakili saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan sama dengan pertanyaan ini. Semenjak kapankah agama dilahirkan di atas dunia? Kita ketahui dulu bahwa agama itu asal kata dari bahasa Arab yang dipecah dalam ilmu syariat kita, bahasa Arab aqama yuqimu iqaman, artinya peraturan. Asal katanya dari aqama yuqimu iqaman, artinya peraturan. Semenjak kapankah peraturan ini dilahirkan di atas dunia? Jawabannya adalah agama dilahirkan atau diturunkan di atas dunia ini semenjak Adam dan Hawa serta iblis dan jin berada di atas dunia. Nah, demikian saudara-saudaraku sekalian, pertanyaan yang pertama. Langsung kita membayangkan, berarti peraturan di muka bumi ini itu berada jauh sebelum kita ada, sebelum Nabi Muhammad ada, dan dia turun atau lahir ketika Nabi Adam, Siti Hawa, iblis dan jin sudah berada di atas dunia. Kita lanjut pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan yang kedua, untuk apakah agama diturunkan di atas dunia oleh Tuhan yang Maha Esa? Kenapa di sini saya menggunakan bahasa Tuhan yang Maha Esa? Karena semua manusia di dunia ini mayoritas itu mempunyai Tuhan. Yang membedakan adalah keyakinannya. Dan karena kita berada di negara Pancasila, negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945, makanya menggunakan bahasa yang Maha Esa. Jawabannya adalah, sebagai penjelasan harus kita ketahui terlebih dahulu dari bahasa apakah sebenarnya kalimat agama itu. Kalimat agama berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kalimat aqama atau iqama yang berarti peraturan atau pendirian. Peraturan atau pendirian, itulah agama, berasal dari bahasa Arab. Nah, kalau pertanyaannya tadi adalah untuk apakah agama diturunkan di atas dunia ini oleh Tuhan yang Maha Esa? Jadi jelas bahwa agama diturunkan ke muka bumi ini agar manusia mengetahui suatu peraturan dan berpendirian
sehingga manusia terhindar dari tipu daya musuh-musuhnya, yaitu iblis dan bangsa jin. Tuh saudara-saudaraku sekalian, ya jelas. Kalau pertanyaan pertama tadi, semenjak kapan sih agama ini dilahirkan di atas dunia ini? Yaitu semenjak Nabi Adam, Siti Hawa, iblis dan bangsa jin berada di atas dunia. Pertanyaan kedua, untuk apa sih agama ini diturunkan di atas dunia oleh Allah atau Tuhan Yang Maha Esa? Yaitu untuk agar supaya manusia mengetahui suatu peraturan dan berpendirian, hingga manusia terhindar dari tipu daya musuh-musuhnya, yaitu iblis dan bangsa jin. Demikian saudara-saudaraku sekalian, mudah-mudahan dua pertanyaan dan langsung dijawab case ini bermanfaat untuk kita semua, dan kita menjadi orang yang lebih sempurna lagi sebagai manusia yang baik dan yang benar, mutlak datangnya dari Allah. Yang kurang, ayo sama-sama kita tambah agar amal kita lebih baik lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunci maju cuma satu, jangan mundur. Para sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, alhamdulillah berkat kudrat dan iradah Allah, kita bisa bertatap muka kembali, kita bisa bersaling muzakarah kembali. Alhamdulillah, pertemuan kita yang kedua ini, di part 2 ini, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat, dan saya doakan mudah-mudahan semua, terutama yang subscribe ya, subscribe dan rezeki channel Allah al-basutu alaina min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizkika, khususan semua yang mensubscribe ini, like dan share, dimudahkan urusan oleh Allah, luaskan rezeki, keberkahan dan rahmatnya, innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, para sahabat-sahabat Al-Ghaus, baik yang berada di majelis ta'lim Al-Ghaus ataupun yang di luar dalam channel Al-Ghaus Official, di part 2 ini kita akan melanjutkan pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan mewakili saudara-saudara yang belum paham, yang belum tahu, yang belum mengerti. Ini khusus yang belum tahu saja ya. Kalau yang sudah tahu lebih mantap. Niatkan semuanya mengagung syiar agama Allah semata. Nah, para sahabat, bapak, ibu, adinda, abang-abangku yang di Jakarta, yang di Rengas Dengklok, yang di Kramat Sentiong, yang di Martapura, yang di Batu Raja, di Kertapati, yang di Surabaya, yang di Sulawesi, yang seluruh negara kesatuan Republik Indonesia atau yang sedang di luar negeri ya. Kita hanya mengulang yang pernah kita pelajari saja. Pertanyaan yang berikutnya, kalau kemarin 2 pertanyaan, hari ini juga 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama untuk part kedua ini, Pak Ustaz katanya, manakah yang lebih dahulu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
di antara makhluk-makhluknya seperti malaikat, iblis, jin, dan manusia. Yang mana yang lebih dulu? Ini pertanyaannya. Baik, akan langsung kita jawab pertanyaan yang pertama. Jawabannya adalah menurut agama, menurut aturan Muslim dan aturan manusia sebetulnya pada umumnya, yang terlebih dahulu dijadikan di antara makhluknya ialah malaikat, iblis, jin, dan baru kemudian manusia. Tuh. Jadi bukan manusia duluan yang diciptain sama Allah ya. Mungkin ada yang pernah dengar, waduh dulu kita diciptakan dengan apa? Nabi Adam dulu diciptakan dari tanah, berarti semuanya belum ada. Tidak seperti itu. Yang terlebih dahulu adalah malaikat, bangsa iblis atau jin, ya, baru bangsa manusia. Karena manusia nanti akan dipersiapkan untuk menjadi khalifah atau pengatur atau perpanjangan tangan dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril atau utusan-utusan yang diperintah oleh Allah baru ke manusia untuk mengatur dunia atau isi bumi ini. Itu. Nah, mudah-mudahan pertanyaan yang pertama ini bisa difahami, bisa kita mengerti. Kita melangkah ke pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan yang kedua yaitu, Pak Ustadz, saya mau nanya, katanya itu. Saya baca, saya kumpulin pertanyaan-pertanyaan itu ya. Dari apakah Tuhan jadikan malaikat, iblis, dan jin serta manusia? Dari apa diciptakannya? Nah, langsung saya jawab ini. Malaikat dijadikan dari hanya satu unsur. Tuh, kalau malaikat hanya satu unsur, yaitu nur atau cahaya. Itu malaikat. Batuk, bukan corona ya. Batuk. Malaikat dijadikan dari satu unsur, yaitu dari nur atau cahaya. Oleh sebab itu malaikat dikatakan bukan laki-laki dan bukan perempuan, sebab berasal dari nur atau cahaya. Kenapa? Karena sifatnya malaikat ini, sifat cahaya itu menerangi seluruh ruangan. Sebab itu sifat malaikat lebih bijaksana. Tuh, cahaya ya, bukan hanya manusia yang diterangi, tapi seluruh lorong-lorong semua alam ini diterangi oleh si cahaya itu sendiri. Makanya lebih bijaksana, tidak milih-milih dia. Pokoknya yang kena cahaya ya kena, kecuali yang nyumput dari cahaya ya tetap kegelapan. Itu sumber penciptaan dari makhluk Allah yang bernama malaikat. Nah, sekarang iblis dijadikan dari nar. Kalau tadi nur, asal penciptaan
malaikat, kalau iblis nar. Nar itu artinya api. Sifat nar adalah panas, membakar dan merusak. Sebab itu sifat iblis adalah sombong, panas, bangga diri, menggelisahkan. Ini sifat api seperti apa? Menggelisahkan, meluluh lantahkan, menghancurkan, merusak. Ini sifat api, membakar habis. Makanya kalau ini ada dalam diri manusia, berarti dia sedang dikuasai jiwanya oleh iblis. Karena tahu kita sekarang bahwa asal penciptaan iblis dari nar atau api, yang sifat api adalah kalau nggak diatur-atur seperti apa bisa menghancurkan, bangga diri, ya kan, merasa besar sendiri, meluluh lantahkan. Nah, itu sifat iblis. Nah, yang ketiga yaitu jin. Jin dijadikan dari narisamu. Apa sih narisamu? Kok belum dengar kayaknya ya? Narisamu itu asap api yang beracun. Itu dari asal muasal penciptaan jin. Asap api yang beracun. Sebab itu sifat jin nih, sifat asap api, asap yang beracun tuh dari api itu, sifat jin itu memabukkan. Wah, bisa mabuk, wah bisa kolek orang ya, melalaikan. Itu sifat asap yang beracun. Udah asap, wah kita kena asap biasa aja bikin mabuk ya nggak? Wah, pening, sakit, pedih mata. Ini beracun, ada racunnya. Dan membuat tak tahu kenal diri, lupa diri, membuat lupa diri, tidak sadarkan diri. Kalau orang sudah kena asap yang beracun, nah ini asal muasal cikal bakal dari penciptaan, bentuk penciptaan awal dari makhluk yang bernama jin. Ulul amal, panjang angan-angan, lihat tuh jin ya. Selalu menempati ruang-ruang hampa. Ya, kalau andai kata misalkan mayat itu sedang dikuasai oleh jin, jangan diterus-terusin itu. Jin masa senang namanya sifat asap. Wah, itu ya. Baru kemudian yang keempat, setelah malaikat, iblis, jin, baru kemudian manusia. Manusia berbeda dengan makhluk-makhluk yang lainnya, dengan makhluk-makhluk malaikat, iblis dan jin. Terdahulu manusia ini dijadikan Allah, dijadikan Tuhan seluruh makhluk sebetulnya ya, Tuhan seluruh makhluk, bukan hanya Islam saja. Dijadikan Allah atau dijadikan Tuhan serba sempurna. Serba sempurna. Iya Pak Ustaz, jin juga kan punya kuping, benar. Iblis juga punya kuping, benar. Cuman kalau kuping kita seperti ini, kalau kuping bangsa jin lancip, ada bulu-bulu. Ada dari manusia ada yang lancip panjang. Ayo panjang begini. Wah. Makanya manusia bersyukur. Kadang-kadang kita kurang bersyukur. Udah dikasih ganteng-ganteng, cantik-cantik, kindik-kindik pengen kayak beli ya. Nauzubillah min dzalik, jangan ya. Setuju? Nah, manusia ini berbeda dengan makhluk-makhluk tersebut. Yang terdahulu manusia dijadikan Tuhan serba sempurna menurut dasar agama ialah terdiri dari, nah asal pencipta manusia nih, di dalam manusia itu ada terdiri dari jasmani, rohani, nafsun. Beda dengan malaikat. Kalau malaikat nggak punya nafsun, kalau manusia punya. Ruh aja dia punya
badan halus kalau mereka ya. Kemudian nah sekarang kita lihat jasmani atau tubuh kasar nih manusia ini ciptaan manusia. Organ yang ada dalam diri manusia itu jasmani atau tubuh kasar, dibuat dari unsur-unsur tanah. Tuh, ingat ya, unsur-unsur tanah yaitu zat kapur. Tuh, unsur tanah tuh zat kapur, zat air, zat api atau panas, dan zat angin. Itu unsur tanah. Ya, makanya ini asal muasal jika bakal penciptaan manusia dari zat itulah. Dari beberapa unsur itulah manusia diciptakan. Secara garis besarnya dari tanah. Kandungan tanah tadi itu ada kapurnya, ada zat airnya, ada anginnya, ada panas angin ya, ada panas api. Yang kedua, bagian dari manusia yaitu rohani atau nyawa. Nyawa dibuat berasal dari nur atau cahaya. Ada unsur itunya kita. Beda kan dengan malaikat atau iblis atau jin, beda. Kita ada unsur nur atau cahaya. Nah itu rohani. Yang ketiga, unsur yang C dari penciptaan manusia ada nafsun. Apa Ustaz nafsun? Nafsun itu adalah jiwa. Nah jiwa ini dibuat dari 3 unsur nih jiwa ya. Awas beda nih, awas nih, perhatiin ini ilmu Islam ya. Jiwa ini dibuat dari 3 unsur. 3 unsur. Biasanya saya ada cincin di sini ya. Cincin ya. 3 unsur apa itu? 3 unsur apa? 3 unsur elemen manusia. Yang pertama, unsur pertama, elemen pertama, syahwat dari elemen narisamun atau asap yang beracun. Makanya manusia itu ada nafsunya. Tuh, ada kekuatan jiwa nafsunya itu ada. Nafsu syahwat, maksudnya nafsu syahwat itu ada manusia. Yang kedua, ghadab atau elemen nar. Ghadab atau elemen nar belah sini. Sebelah sini itu sifat ghadab, nar dari api. Ya, diambil dari bagian unsur dari tanah tadi itu juga. Tuh. Makanya kalau kitanya malas, kitanya tidak bekerja, tidak pernah berzikir, maka yang akan besar jiwanya adalah jiwa pemarah, atau yang besar adalah jiwa nafsu syahwat kita. Maksiat aja. Nah yang ketiga di dalam unsur jiwa itu, elemen yang ketiga adalah natikoh. Dari mana natikoh? Natikoh itu dari elemen nur atau cahaya, di tengah-tengah. Nanti kita sampai ke sana pelajarannya ya. Tapi itu yang bisa saya sampaikan pada saudara-saudara sekalian. Karena apa? Ketiga unsur itu terletak di dalam jiwa atau nafsu. Sedangkan jiwa itu wadahnya di dalam jantung. Di dalam jantung itu si jiwa. Atau qalbu, hati. Atau sering disebut hati. Qalbu itu. Demikianlah atas kejadian manusia. Nah, 2 pertanyaan ini mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita bagi saudara sahabat yang sudah tahu alhamdulillah. Maju cuma satu, jangan mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.